lagi dengan saya, Ulen Sentanu, di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Nah, kali ini saya sampaikan salam-salam untuk teman-teman ya, semuanya yang sudah subscribe dan like dan komen tentunya ya. Ternyata begitu melihat komen banyak. Tapi yang belum sempat saya jawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga ya, untuk teman-teman mohon dimaklumi, dan semoga jawabannya bisa sedikit melegakan. Nah, untuk teman-teman ada beberapa pertanyaan di konten saya di video dan di WhatsApp juga ada. Ternyata ada rekan-rekan kita ini yang masih ada apa ya, bisa dibilang belum mudeng. Nah, tapi tidak apa-apa ya untuk teman-teman, nanti dicek lagi dari video part yang pertama sampai ke 7 atau ke 5. Sampai ke 5 saja sudah cukup, insya Allah mudeng. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan sedikit, tapi itu adalah kendala-kendala. Biasanya kendala-kendala di burung cucak hijaunya, itu sudah biasa. Pokoknya terima kasih, dan saya ucapkan salam untuk Om Awi ya, yang ada di Bali. Terima kasih, atau rekan-rekan Gembel SF, salam dari saya ya, Ulen Sentanu. Terus yang kedua dari Wonosobo juga ada, terus Semarang, Magelang juga seperti biasa. Oke, nggak usah terlalu panjang lebar pembahasan kita sedikit, biar tidak apa ya, menguras kuota. Oke, gini, untuk teman-teman ada pertanyaan yang saya garis bawahi adalah tentang gimana sih setting bentuk power itu, pakai apa, kerodong atau enggak gitu, atau bagaimana caranya. Sebenarnya di konten pertama itu sudah saya bahas tentang cara ya, walaupun secara simple, tapi di situ sudah rekan-rekan banyak yang paham. Nah, kalau untuk teman-teman itu pahami atau perhatikan secara detail di video itu, bahwa ada burung di dalam sangkar dan sangkarnya itu terablak gitu, kerodongnya hanya dibuka di bagian depan. Nah, sebenarnya itu, jadi paham ya, untuk set bentuk power itu diablak saja kalau burungnya satu. Tapi kalau burungnya dua ya, mau burung cucak hijau ataupun burung masteran lain, nah itu disekat gitu ya untuk. Nah, cara menyekatnya itu bisa dengan kerodong atau dengan triplek ya kan, atau ya apa sajalah, yang penting untuk menutupi agar burung itu tidak melihat burung yang lain. Nah, yang dikhawatirkan kenapa? Karena burung apabila melihat, takutnya nanti tarung ya kan, menguras tenaga, apalagi yang baru ya. Burung cucak hijau baru bertemu dia akan tarung ya. Tarung di cucak hijau bisa tarung secara materi atau tarung galak, maksudnya tarung beradu patok gitu kan. Nah, itu bahaya sekali gitu. Jadi bisa disekat kalau yang lebih dari satu gitu. Nah, oke teman-teman, kita santai saja, relax sambil ngopi, sambil rokok ya. Untuk teman-teman yang sedang ngopi, silahkan dilanjut sambil ngobrol. Nah, pertanyaan itu sebenarnya simple ya kan, Om, apakah di setting bentuk power itu harus dipotong atau diablak? Sebenarnya simple sekali itu kan, cuman
di pembahasan tentang setting bentuk power cucak hijau, saya akan kembalikan ke rekan-rekan pertanyaan seperti ini. Apa sih fungsi kerodong itu? Gitu. Mulai, oh iya ya. Nah, mungkin ada yang sudah terpikirkan atau dulu pernah saya bahas kalau yang mengikuti di konten saya. Tapi yang belum, pertanyaan itu sebenarnya panjang kalau diulas gitu kan, tentang kerodong saja gitu. Kenapa kita bermain cucak hijau itu dengan panas dari EF, dari dalam tubuhnya karena EF, ya kan, terus panas karena cuaca. Nah, ini yang bisa membentuk emosi dari si cucak hijaunya gitu. Jadi kalau kita memilih untuk memberi pakan jangkrik itu banyak, otomatis suhu tubuh di dalam badannya itu akan meningkat dan emosinya juga akan sedikit naik begitu. Apalagi dengan kroto, dengan selain dengan kroto, dengan ulet Hongkong seperti itu, dia panasnya akan sedikit meningkat. Nah, kalau kita sudah bermain dengan suhu badan atau di dalam badannya, otomatis yang harus kita persiapkan adalah air mandian. Nah, ternyata sinkron ya di sini dengan suhu badannya ada air mandian. Tinggal kita melihat bagaimana nanti emosi dan birahinya cucak hijau itu ya. Nah, terus kalau teman-teman menambah dengan kerodong yang rapat gitu, nah, apa yang akan terjadi? Itu sudah dihantam dengan panasnya matahari yang dengan jemur ya kan, dan ditambah lagi dengan suhu badan yang panas, kira-kira rusak enggak? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata bermain cucak hijau, pertanyaan simple bisa dijabarkan panjang lebar gitu ya. Pertanyaan itu kita sudah masuk ke kerodong, bukan lagi pertanyaan yang simple tadi, tapi kita masih berkaitan lagi dengan kerodong. Jadi sekarang kita sarankan untuk rekan-rekan yang membentuk setting bentuk power, kenapa diablak? Selain juga untuk hawa panasnya yang tidak tiba-tiba panas signifikan, tapi juga bisa untuk meredam gitu. Jadi diablak saja ya teman-teman, simple ya. Kalau untuk teman-teman yang ditanya sama yang bertanya seperti itu, kalau saya jawab simple, itu gampang saja, ablak aja om gitu. Selesai, pertanyaan itu selesai dan sudah terjawab gitu. Tapi apakah rekan-rekan itu akan paham apa fungsi kerodong gitu kan? Nah, jadi kerodong kita sarankan untuk yang transparan atau berongga-rongga ya kan, ada lah seperti kelambu seperti itu, jadi tidak gelap gitu. Nah, itu di dalam pembentukan set bentuk power. Nah, beberapa fungsi kerodong itu banyak sekali. Salah satunya yaitu untuk menenangkan burung. Kalau teman-teman itu punya burung yang sedang stres, kalau dia tidak dikerodong, dia akan semakin stres. Atau apabila dia melihat yang memicu stres, dia akan gerabakan kata orang ya, loncat-loncat kanan kiri untuk mencoba lepas. Nah, itu bahaya sekali. Nah, kerodong salah satu fungsinya itu
bisa menenangkan, atau di dalam burung itu mabung. Nah, dalam fungsi mabung itu burung perlu ketenangan juga gitu. Nah, itu boleh pakai kerodong. Nah, kami sarankan yang tidak terlalu gelap. Dan sering terjadi seperti ini, apabila burung itu dikerodong setiap hari di dalam kondisi gelap, begitu kita buka dia akan kaget, bahkan sering terjadi melihat suasana di luar dia hanya bengong melihat kanan kiri, menyesuaikan tempat, ya kan. Ini membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk mengkondisikan area. Nah, itu. Terus fungsi kerodong yang selanjutnya itu adalah untuk kenyamanan dia ketika kita membawa ke lapangan. Digerabak, dibuka ablak, kalau nggak pakai kerodong ya kadang-kadang burungnya ketakutan, ya kan. Tapi begitu kita kerodong, ya dia akan nyaman, sedikit nyaman. Dia akan ngoceh-ngoceh saja pelan, gitu. Materi-materi kecil lah yang sering keluar ketika di perjalanan. Tapi banyak juga burung yang hanya diam saja. Kalau burung-burung yang sudah nyaman, sudah terbiasa di bawah, dia akan diam, dan ketika tarung baru dia akan bunyi. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga berbagai macam tipenya ya. Ya, kembali lagi untuk teman-teman pemahaman tentang burungnya. Nah, terus fungsi kerodong selain untuk membawa, ya kan, itu banyak sekali. Jadi selain untuk di saat dia mabung, tapi juga untuk kenyamanan dia di saat dia dibawa. Dan ada juga di mana nanti ketika burung itu butuh istirahat, nah kita juga membutuhkan kerodong. Nah, itu dia untuk teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi secara detail kapan burung itu harus istirahat dan apa sih ciri-cirinya, bagaimana sih melihat kondisi burung yang harus diistirahatkan gitu. Dan apa penanganannya untuk istirahat. Oke, itu ya teman-teman. Jadi untuk rekan-rekan saya kira akan sedikit lebih paham tentang cara setting power lagi. Ternyata balik lagi ke setting awal lagi. Jadi itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini dari pertanyaan rekan-rekan. Salah satu rekan kita yang saya jawab, walaupun kurang detail atau kurang panjang, saya kira sedikit lebih paham. Nah, tetap di channel saya Kupas Tuntas Cucak Hijau. Nanti kita akan bahas lagi permasalahan-permasalahan dan akan sedikit lebih membuka wawasan kita. Dan saya juga bukan berarti saya sok pintar atau bagaimana berpengalaman, tidak, tapi saya akan belajar dari satu orang ke orang lain atau dari rekan-rekan sendiri. Kalaupun ada solusi yang lain yang menurut saya masuk akal dan bisa diterapkan dan sudah diterapkan ke cucak hijaunya, akan saya sampaikan gitu ya. Jadi saya belajar dari teman yang satu dan dari yang satu lagi, ternyata dapat menyimpulkan yang seperti itu. Oke.